Manchester United gagal menang lagi dan masih nyangkut di klasemen bawah Liga Inggris. MU ada di posisi peringkat 16 saat ini. Dan sekarang kita mau bahas tentang pertandingan lawan Fulham. Sebenarnya, kalau kita lihat dari awal pertandingan lawan Fulham, ada sedikit harapan. MU sempat nunjukin beberapa peluang sampai ada yang kena mistar gawang dan Cunha sempat one on one sama kiper, tapi masih gagal buat jadi gol. Momen kayak gini harusnya jadi sinyal positif buat MU buat bisa cetak gol lebih dulu dan kontrol jalannya pertandingan. Meskipun MU sempat unggul gol bunuh diri, tapi bukannya makin pede, mereka justru malah kayak kehilangan tempo. Bukannya menekan, mereka malah mundur dan ngasih ruang buat Fulham untuk bangkit. Di babak kedua, MU kelihatan malah makin goyah. Fulham berani pegang bola, lebih berani nyerang, dan bikin MU terpaksa lebih banyak bertahan. Ditambah keputusan Ruben Amorim buat masukin beberapa pemain bertahan, Maguire, Haven, dan Dalot seakan bikin MU lebih defensif ketimbang agresif. Masalahnya, jarak antar pemain MU juga terlalu renggang, terlalu jauh. Beberapa kali coba main long ball tapi nggak nyampe. Akhirnya build up juga jadi gampang dipatahkan, serangan macet, dan akhirnya Fulham bisa lebih dominan. Salah satu momen yang sangat disayangkan adalah datang dari kesalahan Diego Dalot. Di situasi ini yang harusnya bisa diantisipasi dengan tenang, dia justru gagal baca arah bola dan akhirnya Fulham bisa manfaatin buat nyetak gol buat nyamain kedudukan 1-1. Permainan Dalot tuh kayak orang bingung, harusnya dia itu bisa lebih disiplin dan lebih fokus. Kesalahan-kesalahan sepele kayak gini di level Liga Inggris harusnya nggak bisa sering-sering terjadi. Dan satu hal yang bikin heran adalah kenapa Kobbie Mainoo nggak diturunin. Padahal lini tengah MU jelas-jelas kelihatan kurang hidup. Kayaknya Bruno Fernandes juga kurang nyaman main di posisi tengah. Kalau ada Mainoo, mungkin distribusi bola ke depan juga bakalan lebih lancar. Karena faktanya, lini tengah MU nggak jalan dengan baik. Meskipun Sesko juga udah masuk, tapi juga kalau misalkan nggak dikasih suplai bola, striker juga bakalan susah buat cetak gol. Sementara itu, lini pertahanan MU sebenarnya bagus antara Yolo dan juga De Ligt. Tapi tetap aja kalau misalkan kita diserang terus ya potensi untuk kejebolan juga pasti tinggi kan. Ditambah Casemiro juga udah nggak semobile dulu. Selain faktor taktik ada juga faktor kurang beruntung. Bruno Fernandes gagal eksekusi penalti. Akhirnya momentumnya jadi makin hilang dan mental pemain juga kelihatannya makin drop. Harusnya lawan kayak Fulham ini MU tuh bisa harus menang. MU bisa harus raih poin penuh. Apalagi kalau misalkan targetnya mereka ada di klasemen atas. Ruben Amorim pun sekarang udah mulai dapat tekanan besar. Banyak yang anggap Ruben Amorim itu kaku dengan formasi yang dia lakukan. Tapi sebenarnya waktu lawan Arsenal juga sebenarnya udah bagus. Tapi pas lawan Fulham kayak gini, MU kelihatannya beda banget mainnya. Pertanyaan sekarang adalah apakah MU bisa bangkit atau justru stuck di papan bawah? Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar.